Someone tried to get the place. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kandahar. Film ini menceritakan tentang seorang agen MI6 yang menyamar dan masuk ke wilayah musuh berbahaya karena mendapatkan misi rahasia. Namun penyamarannya itu terbongkar saat bersama seorang penerjemahnya dan beliau harus berhasil selamat dari keganasan musuhnya ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah fasilitas penelitian nuklir di daerah Qom, Iran. Lalu terlihat seorang teknisi yang bernama Tom Harris yang ditemani oleh satu rekannya yang bernama Oliver Altman. Diketahui mereka berada di sana karena dalam misi penyamaran, dan ternyata mereka adalah seorang agen MI6 yang diketahui bekerja untuk CIA. Kemudian, Tom bertugas untuk memasukkan malware ke dalam server jajaran komputer fasilitas nuklir Iran. Lalu tentara Iran yang mengawal mereka ini tidak curiga dengan mereka karena mereka menyamar sebagai teknisi lapangan perusahaan telekomunikasi. Selain memasukkan malware, Tom juga berhasil menyadap CCTV yang ada di fasilitas nuklir Iran, sehingga pemimpin operasi CIA yang bernama Mark Lowy yang berada di markas pusat di Virginia bisa mengakses CCTV fasilitas nuklir itu. Melalui citra satelit, terlihat fasilitas nuklir Iran yang dioperasikan di dalam bawah tanah, bahkan cerobong asapnya pun tersembunyi. Setelah berhasil melaksanakan misi, Tom pun beranjak keluar naik ke atas dan mereka meninggalkan tempat tersebut. Lalu markas CIA yang mengetahui Tom dan Oliver berhasil pergi, manuver pun dilakukan. CIA mulai menerobos firewall dan mengaktifkan virus tanpa terdeteksi. Dalam waktu 10 jam, virus akan mulai menyentuh sentrifugal dan dalam 12 jam, virus akan menghancurkan fasilitas nuklir tersebut. Kemudian, di lain tempat, terlihat jurnalis Inggris yang berada di Iran yang bernama Luna Kujai. Lalu ketika Luna sedang merekam dokumentasinya, tiba-tiba dia menerima email dari seseorang yang bernama James Vincent yang berada di Pentagon. James ternyata mengirimkan informasi tentang sabotase yang dilakukan oleh CIA terhadap program nuklir Iran, yang dimana file tersebut memperlihatkan seluruh operasi program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Lalu James meminta Luna untuk berhati-hati karena informasi itu sangat rahasia. Luna juga diminta untuk melindungi aset, yakni informasi penyamaran Tom dan Oliver. Setelah itu, Luna menghubungi atasannya dan memberitahu tentang informasi operasi rahasia CIA. Luna mengatakan bahwa informasinya valid karena informasi ini bersumber dari Pentagon.
Namun tanpa sepengetahuannya, Badan Keamanan Iran yang dipimpin oleh Farsad Asadi ternyata menyadap percakapan mereka. Kemudian, di lain sisi, terlihat Tom dan Oliver telah tiba di rumah persembunyian. Sore harinya, Tom menyempatkan untuk berkomunikasi dengan istrinya yang meminta Tom untuk segera pulang untuk menghadiri wisuda kelulusan putrinya. Di situ diketahui bahwa sepertinya hubungan Tom dengan istrinya sedang tidak baik-baik saja karena istrinya meminta untuk bercerai sebab istrinya sudah tidak tahan hidup bersama Tom yang jarang pulang ke rumah karena pekerjaannya di lapangan. Di lain tempat, di Bandara Internasional Herat, Afghanistan, terlihat seorang pria yang baru saja tiba yang bernama Muhammad Mo. Diketahui bahwa Mo ini dari Pakistan masuk ke Afghanistan karena menerima pekerjaan dari agen CIA yang bernama Roman Chalmers. Roman yang saat ini sedang berada di Dubai meminta Mo untuk menjadi penerjemah dan menemani agen lapangan dalam menjalankan sebuah misi. Dan diketahui Mo menerima pekerjaan itu karena Roman akan membantu Mo untuk menemukan saudari kandung istrinya yang hilang di Afghanistan. Setelah 12 jam tiba, virus yang telah dipasang oleh Tom mulai menyentuh sentrifugal pada fasilitas nuklir itu dan kemudian meledakkannya. Setelah ledakan itu, Tom terlihat bergegas untuk segera pergi ke bandara dan meninggalkan Iran. Sebelum pergi, Tom meminta Oliver untuk membersihkan dan membakar habis semua hard drive, lalu segera pergi. Sementara itu, di waktu yang sama, Farsad dan atasannya meninjau lokasi ledakan dari helikopter. Untungnya, sebagian besar radiasi terperangkap di bawah tanah. Akibat dari ledakan ini, pemimpin tertinggi Farsad menganggap bahwa sistem pertahanan kita lemah. Lalu atasan Farsad mengatakan untuk segera mencari pelakunya dan lakukan eksekusi publik. Kemudian, Farsad memberitahu pada atasannya bahwa dia sedang memantau seorang jurnalis karena dia menerima berkas rahasia atas operasi CIA di Timur Tengah. Dan atasan Farsad memberi perintah lakukan apa yang perlu dilakukan dan lakukan dengan cepat. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang ternyata adalah agen Badan Intelijen Pakistan yang bernama Kahil Nasir. Saat ini, Kahil sedang menelpon atasannya yang berada di markas pusat intelijen Pakistan. Atasannya ini memberi kabar bahwa seseorang telah menghancurkan permata mahkota atau fasilitas nuklir Iran dan juga menyuruh Kahil agar segera bersiap-siap karena negaramu mungkin membutuhkannya saat ini. Di lain sisi, terlihat Tom yang akan pulang ke London kini sudah berada di bandara Dubai. Lalu tidak lama kemudian, dia menerima sebuah pesan dari Roman yang mengajaknya untuk bertemu. Di lain tempat, Luna yang sedang teleponan dengan suaminya tiba-tiba kedatangan beberapa pria. Pria tersebut adalah pasukan khusus Iran. Sementara itu, di saat yang bersamaan, terlihat Tom telah tiba di kediaman Roman di Dubai. Ketika Tom sudah bertemu dengan Roman, Tom bertanya kepadanya mengapa dirinya mengajak Tom untuk bertemu. Roman menjelaskan kepadanya bahwa dia ingin Tom melaksanakan misi selanjutnya. Tom pun menolaknya dengan alasan dia harus pulang untuk menghadiri acara kelulusan putrinya. Mendengar alasan Tom, Roman mengatakan kepada Tom bahwa misi ini tidak bisa ditunda.
Lalu Roman menawarkan uang yang cukup banyak untuk Tom, namun Tom tetap saja menolaknya. Kemudian Tom mengatakan bahwa dia akan melaksanakan misi tersebut setelah dirinya kembali nanti. Lalu Roman pun mengatakan kepada Tom tentang keinginan Tom agar putrinya menjadi dokter. Roman pun merayu Tom bahwa uang ini lebih dari cukup untuk putrimu memilih tempat kuliah kedokteran yang terbaik yang dia inginkan. Lalu Roman menjelaskan bahwa misi ini hanya butuh 3 hari saja yang akan dimulai dari besok. Misi ini akan dilaksanakan di kota Herat, Afghanistan. Roman juga mengatakan bahwa CIA ingin membangun landasan terbang rahasia tepat di seberang perbatasan Afghanistan di dekat kota Tibet. Roman mengatakan kalau seluruh tim akan masuk ke sana dan menghancurkan seluruh program nuklir sebelum mereka sempat membuat bom besar. Roman pun memberitahu Tom bahwa untuk melaksanakan misi ini, dirinya akan didampingi oleh seorang penerjemah yang berbahasa penduduk di sana serta menguasai area tersebut. Malam harinya, Tom pun bertemu dengan Muhammad Mo yang akan menjadi penerjemahnya. Lalu setelah berbincang-bincang, mereka pun berkendara langsung menuju ke rumah aman di Herat Utara. Kemudian di lain sisi terlihat Luna yang disekap di sebuah ruangan ditemui oleh Farsad. Luna di situ pun langsung mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang mata-mata. Setelah itu Farsad pun memberinya selembar kertas foto Luna bersama putrinya. Farsad mengatakan tolong bantu aku memulangkanmu. Farsad juga menjelaskan bahwa 2 hari lalu seseorang dari Pentagon telah memberikannya informasi tentang program nuklir negaraku dan kini salah satu fasilitas nuklir kami telah disabotase. Farsad pun memaksa Luna agar memberitahu siapa pelakunya. Luna langsung menjawabnya kalau dirinya ini tidak mendapatkan sebuah nama apapun. Mendengar hal itu, Farsad langsung segera beranjak pergi dari ruangan tersebut. Di lain tempat, terlihat Tom dan Mo sudah tiba di rumah aman yang mereka tuju. Ketika Tom masih tertidur karena hari masih gelap, Mo pun pergi secara diam-diam untuk mendatangi seseorang wanita yang ternyata adalah teman lamanya. Wanita itu bernama Nahal Hosseini. Nahal lalu mengatakan kepada Mo mengapa dirinya kembali ke sini, sedangkan Taliban masih mencarinya hingga saat ini. Mo di situ menjelaskan bahwa dia sudah berjanji pada istrinya untuk mencari adiknya yang bernama Fatimah karena telah menghilang di Afghanistan. Nahal kemudian mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang terjadi dengan Fatimah. Namun yang diketahuinya saat ini semua guru wanita di sini telah menghilang. Nahal pun akan memberi kabar jika dirinya mendengar sesuatu tentang Fatimah. Mo lalu mengajak Nahal agar dirinya ikut dengannya agar mereka bisa keluar dari sini bersama-sama. Nahal pun menolaknya dengan alasan di tempat ini terlalu banyak kenangan yang tidak mungkin dia lupakan dan kami semua telah kehilangan kebebasan. Kemudian Mo menyempatkan datang ke pemakaman anaknya. Lalu, di lain sisi, diberitakan di televisi bahwa operasi hitam CIA di Timur Tengah telah terungkap, termasuk operasi sabotase reaktor nuklir rahasia Iran di dekat kota Qom. Informasi ini dibocorkan oleh intelijen setelah Pentagon menyerahkan dokumen rahasia. Selain itu juga diberitakan kalau jurnalis wanita Inggris telah menghilang. Dan karena berita ini ternyata banyak yang berspekulasi si jurnalis ditahan di penjara Iran menunggu eksekusi publik. Media berita Iran juga sudah merilis 2 agensi CIA yang terduga pelaku yang menyebabkan hancurnya reaktor Iran. Melihat berita itu, Roman langsung menghubungi Tom dan mengatakan bahwa kita telah terungkap. Roman mengatakan kalau pihak Iran telah merilis foto kalian berdua dan nama samaranmu, namun tidak dengan nama aslimu. Roman juga memberitahu Tom bahwa dirinya sejak tadi telah menghubungi Oliver, namun tidak ada jawaban. Ternyata di sisi lain, tanpa sepengetahuan Tom dan Roman, Oliver telah mati dalam penggerbekan yang dilakukan oleh Farsad dan timnya. Kemudian Roman pun mengatakan kepada Tom bahwa misi ini dibatalkan dan aku akan berusaha mengeluarkannya dari sana.
Di tempat lain, terlihat Farsad ternyata sudah berada di Herat, Afghanistan. Lalu seorang informannya langsung menemuinya dan memberikan informasi kalau target mereka berada di kota ini. Setelah itu, Farsad menghubungi atasannya dan mengatakan kalau dia telah menemukan targetnya. Atasannya pun menyuruhnya agar segera mengumpulkan tim dan atasannya itu ingin target ditangkap dan dibawa menemui pemimpin tertinggi sebelum matahari terbenam. Namun tanpa mereka sadari, percakapan mereka ini telah disadap oleh pihak intelijen Pakistan. Lalu agen Kahil pun langsung diperintahkan untuk segera berangkat ke Herat, Afghanistan. Atasannya meminta Kahil hanya untuk menangkap Tom lebih dulu sebelum pihak Iran menangkapnya. Dalam percakapan Kahil dan atasannya mengatakan kalau kita akan menjualnya di pasar terbuka. Kemudian, di lain tempat, di markas CIA di Virginia, ketika sedang dalam panggilan video, terlihat Mark mengenalkan Roman dengan kepala grup operasi khusus CIA yang bernama Chris Hoyt. Roman lalu mengatakan bahwa tim khusus harus mengeluarkan Tom dari sana. Jika Tom sampai tertangkap, dia pasti akan dijual oleh penawar tertinggi di pasar terbuka. Mark kemudian menjawabnya kalau sepertinya mereka harus melepaskannya karena mereka tidak punya pilihan lain lagi. Roman yang mendengar hal itu pun langsung menaikkan nada bicaranya dan mengatakan bahwa mereka pasti punya pilihan. Roman juga mengetahui kalau saat ini pasukan SIS Inggris ada di Herat sekarang karena mereka saat ini sedang memburu orang kedua Al-Qaeda. Chris menjawabnya kalau perkataan Roman ini benar dan pasukan SIS akan berangkat dalam 30 jam ke depan. Dan Roman pun akan menghubungi MI6 atasan Tom. Roman yakin MI6 akan senang orang mereka akan kembali. Titik ekstraksi pun diatur akan dilakukan di pangkalan tua CIA di Kandahar dengan menggunakan pesawat C-130. Di lain sisi, terlihat Farsad sedang mengumpulkan timnya untuk melakukan penangkapan. Farsad memerintahkan timnya supaya menghindari korban sipil dengan cara apapun. Di waktu yang bersamaan, Mo yang menemui Tom diberitahu oleh Tom bahwa penyamarannya saat ini telah terungkap. Tom kemudian langsung membakar semua dokumen-dokumen penting karena 15 menit lagi mereka harus segera pergi ke Kandahar. Di lain tempat, terlihat Kahil telah menerima foto Tom. Lalu tidak lama setelah itu, dia menghubungi pejuang Taliban yang bernama Rasul. Dia meminta bantuan Rasul. Di situ Kahil memintanya untuk segera mengirim bantuan tim diam-diam ke Gandar untuk memburu Tom. Rasul pun mengatakan bahwa Iran saat ini sudah membayar untuk melintasi perbatasan. Kahil yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan kalau dia akan melipat gandakan bayaran yang diberikan Iran padanya jika Rasul membantu Kahil. Di sisi lain, di markas CIA, melalui citra satelit, mereka melihat Tom dan Mo keluar dari rumah aman. Dengan mengendarai mobil berwarna putih, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Namun rupanya Farsad sudah mengintai mereka dan membututinya. Tom yang kini berada di sebuah pasar, dia pun berniat untuk mengganti mobilnya agar tidak mencolok. Setelah memeriksa beberapa mobil di parkiran, Tom akhirnya menemukan mobil pick up untuk dia curi. Namun sialnya, meskipun Tom telah mengganti mobilnya, Farsad dan timnya telah mengetahuinya dan terus membuntuti mereka. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, terlihat anak buah Rasul juga sudah berada di sana untuk memburu Tom. Tom yang terus berkendara, akhirnya mereka terjebak macet. Farsad dan timnya kemudian memutuskan agar berjalan kaki untuk menemukan target. Begitu juga dengan Kahil yang terlihat sudah tiba di sana untuk mencari Tom.
Targeting you. Tom yang kini telah berhasil melarikan diri sampai ke gurun. Seketika dia pun terhenti karena ban mobil yang dia kendarai ini kempes karena terkena tembakan. Tom kemudian meminta Mo untuk segera mengganti bannya, sementara dia akan memantau area sekitar. Lalu tiba-tiba terlihat seorang anak kecil keluar dari semak-semak yang meninggalkan detonator bom dan pergi begitu saja. Kemudian Tom mengambil detonator bom tersebut dan langsung meledakkan bomnya yang sudah terpasang di jalan. Lalu Mo bertanya kepada Tom apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa banyak yang ingin menangkap kita. Tom pun menjawabnya itu semua karena dirinya telah menghancurkan reaktor nuklir Iran. Mo yang mendengar hal itu pun seketika kaget dan mengatakan ternyata kau pelakunya. Mo juga menanyakan mengapa CIA tidak langsung datang untuk menjemput kita. Tom pun meyakinkan pada Mo bahwa tidak akan ada yang datang untuk menjemput kita. Tom juga menjelaskan kalau mereka yang harus ke Kandahar ke titik ekstraksi dan di sanalah CIA nanti akan menjemput kita. Mo kemudian bertanya, menurutmu apakah kita bisa selamat sampai ke Kandahar? Tom pun menjawab, tidak tanpa bantuan. Setelah itu, Tom kemudian mengirim pesan kepada Roman yang memberitahunya kalau Tom akan pergi menemui teman lama di daerah Delaram, Afghanistan. Lalu setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya ke Delaram. Roman yang khawatir dengan keselamatan Tom, dia pun memutuskan untuk pergi ke Afghanistan membantu Tom. Roman lalu menghubungi rekannya yang bernama Ismail Rabani agar membantunya. Sementara itu, Tom yang saat ini menuju ke Delaram harus menempuh perjalanan yang cukup jauh sekitar 20 mil dan terus berkendara hingga malam hari. Tom sembari menggunakan night vision karena lampu mobilnya sengaja tidak dinyalakan. Tidak lama kemudian suara helikopter terdengar oleh mereka. Dan ternyata Farsad dan timnya telah menemukan Tom dan Mo. Di saat yang bersamaan juga terlihat Roman telah tiba di Afghanistan dan dijemput oleh Ismail. Di situ diketahui kalau ternyata Ismail ini merupakan militan ISIS. Kemudian kembali ke Tom dan Mo, mereka memutuskan untuk beristirahat di situ dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Pada kesempatan itu, Tom mengeluarkan sebuah gelang dan memberitahu Mo kalau ini adalah milik sahabatnya yang bernama Siddiq. Siddiq ini adalah seorang penerjemah yang selama 6 kali bertugas membantu Tom di Afghanistan. Tom mengatakan kepada Mo bahwa dirinya sangat mengandalkan kalian para penerjemah untuk segala hal selama bertugas, mulai dari bahasa maupun budaya. Tom juga mengatakan bahwa kalian telah mempertaruhkan nyawa kalian demi membantu kami, dan Tom telah berjanji akan membawa Siddiq keluar dari Afghanistan dengan aman, lalu membawanya ke London, Amerika, atau dimanapun yang Siddiq mau. Namun sayangnya saat ISIS melewati kota Mosul, mereka menangkapnya dan menggantungnya.
Tom mengatakan kalau dia senang bahwa Mo akhirnya berhasil keluar dari Afghanistan bersama keluarganya. Namun Mo menjawabnya kalau tidak semua keluarganya berhasil dia bawa pergi. Putra sulung Mo yang bernama Hamid dijunuh di sini. Lalu Mo bertanya pada Tom apakah dirinya sudah menikah. Tom menjawabnya kalau dia sudah menikah dan Tom mempunyai seorang putri. Mo pun langsung mengatakan bahwa Tom harus bisa segera pulang karena Mo tidak ingin Tom seperti dirinya yang telah kehilangan putra sulungnya dan yang tersisa hanya fotonya saja. Tom harus pulang dan memeluk putrinya bahkan sebelum dirinya lupa seperti apa rasanya memeluk putrinya itu. Saat pagi harinya, terlihat beberapa mobil anak buah teman lama Tom mendatanginya untuk menjemput mereka berdua. Mo yang melihat bendera pada mobil mereka lalu mengatakan bahwa itu adalah bendera Panglima Perang Tajik. Tom pun menjelaskan kepada Mo kalau mereka bukanlah ancaman. Mereka adalah anak buah Panglima Perang Afghanistan yang bernama Ismail Rabbani. Tidak lama setelah itu, Tom dan Mo pun dibawa pergi menuju ke kamp militer Tajik untuk menemui Ismail Rabbani. Setelah sampai dan bertemu dengan Ismail, Tom mengenalkannya dengan Mo. Namun terlihat Mo tidak begitu suka dengan Ismail. Ismail lalu mengatakan apa yang bisa dia bantu. Tom mengatakan kalau dirinya saat ini harus segera pergi ke Kandahar secepatnya. Ismail dengan santai menjawabnya kalau dia punya banyak kendaraan untuk mengantarnya ke sana. Tom pun langsung menyetujuinya. Lalu setelah itu Ismail segera menyajikan banyak makanan untuk mereka berdua. Namun Mo yang tidak begitu suka dengan Ismail langsung mengatakan bahwa Mo tahu siapa Ismail sebenarnya. Mo mengatakan bahwa Ismail adalah pengkhianat. Anak buah Ismail yang mendengar itu langsung ingin menembaknya. Dan tentu saja hal itu membuat Tom terkejut lalu mengatakan ada apa ini sebenarnya. Mo menjelaskan kepada Tom bahwa Ismail telah menjunuh banyak anak-anak dan wanita demi menguntungkan bisnisnya. Dan salah satunya adalah putra sulungnya telah dijunuh oleh Ismail. Mendengar hal itu, Ismail mengatakan kalau dia ingin meminta maaf kepada Mo. Kemudian Ismail pun berdiri dan langsung memberinya senjata api. Di situ Ismail bertanya apa yang Mo inginkan. Apakah dirinya ingin balas dendam? Ismail lalu menegaskan agar mengambil senjata api ini dan balaskan dendam putramu. Mata dibalas dengan mata. Kemudian Mo langsung mengambil senjata Ismail, namun tidak untuk menembaknya. Mo mengatakan dengan berkonflik satu sama lain, negara kita tidak akan pernah bersatu. Tuhan mungkin tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Namun, Mo memaafkan Ismail dan Mo pergi meninggalkannya. Melihat Mo pergi begitu saja, Tom kemudian menghampirinya. Mo mengatakan kalau Tom memanggil Ismail adalah saudaranya, namun Ismail telah menjunuh putranya dan ribuan orang lainnya. Mo juga mengatakan bahwa Tom dan orang-orang sepertinya telah memberdayakan Ismail tanpa memperdulikan rakyat Mo. Lalu di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba anak buah Ismail memberikan mereka satu kendaraan. Tom lalu mengatakan kalau dia bisa saja menolak bantuan Ismail jika Mo setuju dan Tom akan selalu bersama Mo. Lalu Mo mengatakan kalau dia hanya ingin pulang dan Mo ingin segera pulang bertemu dengan keluarganya. Namun setelah Tom dan Mo pergi, terlihat Ismail menghubungi intelijen Pakistan. Dia memberitahu kalau Tom pergi menuju ke Kandahar dengan menggunakan kendaraan yang dia berikan. Berdasarkan informasi itu, Kahil pun diminta atasannya untuk segera pergi mengejar Tom yang menuju ke Kandahar. Kahil kemudian menghubungi Rasul dan memintanya untuk mencegat dan menangkap Tom yang menuju ke Kandahar. Setelah itu, Kahil menelpon rekannya untuk segera menjemputnya karena saat ini Kahil kelelahan mengendarai motor. Ketika Tom dan Mo yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kandahar, tiba-tiba dihadang oleh Rasul dan anak buahnya.
Di saat mereka sudah terkepung, Tom mengatakan kalau Ismail telah menjebaknya dan seharusnya Mo menembaknya saja di saat dia diberi pistol oleh Ismail tadi. Tom dan Mo langsung dibawa ke camp serta disekap dan disiksa oleh Rasul. Namun tidak lama kemudian anak buahnya memberikan laporan kalau saat ini di luar camp ISIS telah menyerang. Ketika Rasul diserang, kemudian Rasul menelpon Kahil dan meminta bantuan. Kahil yang mendengar hal itu pun langsung bergegas menuju ke markas Rasul. Hello, Thomas. Di saat sedang terjadinya adu baku tembak, salah satu tentara yang ternyata adalah Roman berhasil memasuki markas Rasul dan berhasil menemukan Tom. Mereka yang saat ini berperang dengan kelompok Rasul bukanlah ISIS, melainkan Komando Tentara Nasional Afghanistan yang menyamar menjadi ISIS. Setelah Tom diselamatkan oleh Roman, dia kemudian pergi mencari dan menolong Mo. Setelah berhasil menemukan Mo, mereka pun langsung bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Kahil yang telah tiba di dekat markas Rasul, dia langsung menghubungi semua satuan merah dan pasukan khusus Badri 313 Taliban untuk mengepung Tom di jalan. Sementara itu, di lain tempat, di markas CIA, melalui citra satelit, mereka kembali memantau pergerakan Tom. Dan Tom terus memacu kendaraannya menuju ke titik ekstraksi. Namun tidak lama kemudian, Kahil saat ini sudah berada tepat di belakang Tom dan terus mengejarnya. Setelah berlangsungnya adu baku tembak tersebut, Roman pun terkena tembakan di bagian perutnya. Namun bukannya berhenti menembak, tiba-tiba Roman lompat dari mobil untuk menghadang Kahil. Tom yang sudah tidak punya waktu lagi, dia pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Namun Kahil yang melihatnya segera mengejarnya dengan mengendarai motornya. Tom pun yang tidak tinggal diam, langsung menembakinya hingga Kahil menjauh dari mobil Tom. Namun Kahil yang tetap bersikeras ingin memburu Tom, dia langsung menghubungi timnya untuk memortir Tom dari jarak jauh. Kahil yang melihat bahwa mobil Tom berhasil terguling karena ledakan, dia pun langsung mendatanginya dan langsung adu baku tembak dengan Tom saat ini yang ternyata masih hidup dari ledakan. Tom yang terluka itu langsung mendatangi Mo dan melihat pasukan musuh banyak berdatangan. Tom lalu mengatakan kepada Mo dia ingin meminta maaf karena telah mengecewakannya. Mo menjawab kalau ini semua sudah rencana Tuhan. Di markas CIA, Chris yang melihat pasukan musuh akan mendatangi Tom. Kemudian Chris memerintahkan seseorang di situ untuk membombardir musuh. Lalu Mark mengatakan apa yang akan kau lakukan. Mark juga mengatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan. Chris menjawab persetan dengan otoritas. Mereka boleh memecatku saat ini.
Chris yang tidak ingin lagi melihat orang-orangnya mati di sana. Setelah itu, Chris menyuruh agar mengirim pesan kepada pilot driver untuk beraksi. Terlihat Tom dan Mo sepertinya sudah pasrah dengan keadaan saat ini karena pasukan musuh terlalu banyak berdatangan, mengepung, dan akan menjunuh mereka. Mo mengatakan kepada Tom kalau ini adalah sebuah kehormatan bisa bersamamu hingga akhir. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat pada posisi musuh saat ini. Dan Tom serta Mo akhirnya berhasil selamat sampai ke titik ekstraksi penjemputan. Di lain tempat, tepatnya di 1 kilometer perbatasan Iran dan Pakistan, terlihat Luna akhirnya dibebaskan oleh Badan Keamanan Iran. Lalu, Mo pun kembali bertemu dengan istri dan anaknya di rumahnya. Serta Tom terlihat baru saja tiba di bandara dan dijemput langsung oleh putrinya. Kemudian film pun berakhir.